ternyata kaya itu bukan miliknya orang yang punya. Kaya itu miliknya orang yang selalu bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya. Banyak orang yang punya segala tapi tidak kaya. Tapi orang biasa-biasa saja, tapi dia bersuka cita dengan apa yang ada. Kaya dia. Apalagi dia serba ada, juga bersuka cita dengan yang ada. Oh, tambah kaya. Subhanallah. Jadi banyak orang yang miskin. Karena apa? Karena dia tidak tinggal di dalam dia. Oke, teruskan. Orang-orang yang tadi itu iman, beramal soleh, tinggal dalam dia, lebih lama lagi tinggal dalam dia. Dia mulai meresap sifatnya, afalnya, dianya, asmanya, disatukan di dalam zatnya, menyatu di dalam dirinya. Maka kata Allah, dakwahum fiha. Nah, fiha di sini memang haknya itu di situ menunjukkan kata ganti ketiga tentang jannah. Karena jannah ini dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, bagi sebagian orang yang tidak mengerti, maka mungkin saja masih dicetak nya huruf kecil, padahal sebetulnya fiha itu sebetulnya harusnya huruf besar. Karena puncak kenikmatan naimnya di dalam jannah kan sebetulnya liko kepada ana, liko kepada Allah. Nah, liko kepada Allah itu bukan seperti kita jumpa dengan kita, tapi tinggal di dalam dia. Nah, fiha, mereka-mereka yang sudah tinggal di dalam dia, tidak ada lagi yang terucap cuma subhanakallahumma, suci setiap saat. Nah, oleh karena itu, maka ucapan yang senantiasa terlontar pun hanya ucapan salam. Apa artinya salam? Damai. Dan setiap dia menyeru kepada Tuhannya, setiap dia berdakwah kepada Tuhannya, dakwahum wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahnya sudah tidak dikapling lagi karena dia sudah damai. Nah, kita bisa lihat orang yang baca bismillahnya nggak damai, orang yang baca alhamdulillahnya nggak damai. Alhamdulillahnya dikapling. Padahal kata Nabi, jika engkau mendapatkan yang tidak engkau ingin, ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan jika engkau mendapat yang engkau ingin, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Jadi Nabi saja mengajarkan alhamdulillah itu diucapkan kapan saja, terhadap peristiwa apa saja. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah kita, ayo. Waduh, uang saya hilang. Alhamdulillah. Pernah begitu? Nggak ada. Kurang ajar. Akan banyak yang disalahkan. Timbul apa? Pakeu. Sekarang saya ingin kasih tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, perwatakan yang semacam itu yang kita saksikan. Betul nggak? Orang berantem di ruang publik sudah tidak risih. Twitter, Facebook, itu ruang publik. Pagi-pagi sudah mejeng, status. Itu ruang publik. Dia sedang memamerkan ketololannya. Gue lagi sedih nih. Udah gitu ada lagi yang mau komentari. Dikomentari. Ya kan? Komentari lagi. Semua kita sepakat berjamaah menghabiskan waktu untuk tidak tinggal di dalam dia. Teureun-eureun. Ini nih persoalan penting. Karena apa? Ya, saya melihat sekarang ini kok teknologi informasi ini malah semakin menjauhkan manusia dari Allah. Itu adalah dajjal-dajjal super modern yang telah membuat manusia wajma'an nubiha, tentram di dalamnya. Ya kan? Asik
di dalam. Jadi gunjingin orang di ruang publik pun menjadi sesuatu yang mengasihkan. Dan sudah tentram. Mungkin sekarang kalau diadakan revolusi, ditarik dari semua pemakai BlackBerry itu, gelabakan banyak yang sakit karena tidak bisa ngomongin orang lagi. Karena sudah ada pembiasaan yang secara terstruktur. Padahal di negara yang memproduksinya sendiri itu sudah tidak diizinkan lagi secara beramai-ramai. Ya, oke. Sebetulnya hari ini saya ingin mengajak kita untuk muhasabah sebetulnya, menyelam lebih dalam. Apakah betul kita ini sudah salam, sudah damai? Apakah betul kita itu sudah mengalami subhanakallahumma? Apa iya alhamdulillahirabbil alamin kita itu sudah utuh kita gunakan untuk bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita tanpa memilih apakah itu diingini atau tidak diingini? Apakah iya kita sudah tinggal di dalam Dia, atau kita ada di dalam Dia tetapi tidak bersenyawa dengan Dia karena kita menjadi makhluk yang asing bagi Dia, lalu tidak bisa menyerap sifat-sifat Dia, tidak bisa menampakkan kemuliaan Dia? Kalau itu yang terjadi, berarti kita harus melakukan suatu perbaikan yang mendasar. Itu sebabnya tadi saya membacakan ayat 11, dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Manusia itu kalau minta tidak ada kan, hampir tidak ada minta kejahatan ya, tidak ada yang minta penderitaan, betul nggak? Yang diminta itu kebaikan kan. Bahkan kalau manusia minta kebaikan itu ingin selalu disegerakan, betul nggak? Nah itu kebaikan yang diminta manusia juga kan sebetulnya kebaikan yang belum tentu kebaikan menurut Allah kan. Yang akan disegerakan oleh Allah itu ya kun fayakunnya Allah, kebaikan menurut Allah, ya kan? Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah damai ya tidak ada lagi yang disebut dengan kebahagiaan berdasarkan keinginannya, penderitaan berdasarkan bukan keinginannya. Makanya di ayat yang ke-13 Allah memberikan suatu gambaran kepada kita umat-umat yang terdahulu. Berarti kan kita disuruh untuk melihat historis, kita disuruh melihat sejarah, ya kan? Yang terdahulu tuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah Fir'aun, nggak usah. Terdahulu itu nggak usah jauh-jauh ke sana, lihat saja orang-orang yang lebih awal hidup di sini, ya kan? Tapi kau tidak lebih dewasa daripada yang lahir kemudian, itu kan? Dahulu tuh itu, nggak usah jauh-jauh, susah cari Fir'aun, nggak pernah gaul sama Fir'aun. Cuman katanya Fir'aun tuh kelakuannya kayak gitu, susah, cari aja yang sekarang yang nampak. Dulu biasanya kalau kita dulu itu ingatnya prasejarah gitu, zaman Neolitikum, Paleolitikum, kejauhan. Kita nggak hidup sama mereka kok. Peradaban mereka sudah tidak kita kenali lagi, betul nggak? Kita lihat sekarang aja. Lihat oleh kita orang yang tinggal dalam Dia dengan yang tidak tinggal dalam Dia, bedanya kayak apa? Itu saja. Kalau saya itu pragmatis saja. Lihat sekarang, ngapain lihat kemarin-kemarin? Mungkin kita juga lihat orang tua kita, ya kan? Yang masih ada. Kenapa orang tua kita tuh sok luhlah wae? Ya kan? Kenapa saudara-saudara kita udah menjelang mau mati aja masih luhlah gitu ya? Iya kan? Umur sih udah asar gitu. Tapi masih itu dipelajari oleh kita. Apa kesalahan hidup mereka? Betul nggak? Ternyata kesalahan yang paling berdasar itu karena apa? Satu, dia tidak berharap liko anak. Begitu dia tidak berharap jumpa dengan Dia, berarti dia tidak berharap tinggal di dalam Dia. Begitu dia tidak berharap tinggal di dalam Dia, dia selalu terpisah dari Dia. Terpisah dari Dia, tidak merasa cukup dengan Dia. Lalu apa yang mencukupkan dia? Tidak ada yang bisa mencukupkan kita kecuali Allah. Harta dan jabatan, kenyataan sudah membuktikan yang tinggi jabatannya pun merasa tidak cukup. Betul nggak? Geus jadi RT hayang jadi RW, geus jadi RW hayang jadi lurah, geus jadi lurah hayang jadi camat, geus jadi camat hayang jadi bupati. Betul nggak?
Sekarang kan semua bupati mencalonkan hayang jadi gubernur. Jadi itulah. Jadi berarti semua yang selainnya tidak akan mencukupkan kita. Itu sejarah. Itu umat terdahulu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Lihat sekarang, baca koran, baca itu setiap hari baca koran, ngerti-ngerti. Oh iya ya, Pak RW tanah hampet hoyong janten lurah gitu kan. Oh, dari situ nggak usah nyalain Pak RW-nya, nggak usah dikuncikan Pak RW-nya, nggak salah itu punya keinginan kok. Yang harus kita pikirkan, oh ternyata dunia ini setinggi apapun yang sudah dicapai seseorang tidak akan mengenyangkan. Betul nggak? Itu pelajaran bagi kita. Kalau gitu apa yang bisa mengenyangkan saya? Yang bisa menyenangkan kita adalah Allah. Yang bisa mencukupkan kita adalah Allah. Maka kita disuruh tinggal, jangan di mana-mana. Tinggal saja di dalam Allah, maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.